Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah, penonton baru dan penonton setia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusan. Selamat datang di channel Kisah Nyata Viral hari ini. Saya akan menceritakan tanam telur di ladang Pak Mahmud ternyata menyembunyikan sesuatu yang mengejutkan. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan komentar shalawat Nabi Muhammad agar shalawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, Pak Mahmud keluar dari rumahnya yang sederhana di pinggir desa. Ia membawa keranjang anyaman yang sudah lapuk dimakan usia. Di dalamnya tersusun beberapa butir telur yang ia beli dari pasar kemarin. Langkahnya tenang tapi penuh keyakinan, menuju ladangnya yang terletak di ujung desa. Penduduk desa sering memperhatikan kebiasaannya ini, namun tidak dengan rasa hormat atau kagum. Mereka menganggapnya aneh, bahkan sedikit gila. Pak Mahmud lagi-lagi mau nanam telur, celetuk seorang ibu sambil membawa ember air dari sumur. Iya, siapa tahu nanti ladangnya penuh ayam ya, buah lelaki sambil terkekeh. Pak Mahmud hanya tersenyum senden. Ejekan mereka ia tak pernah membalas, tak pernah mencoba menjelaskan. Baginya tidak ada gunanya berbicara kepada orang yang pikirannya sudah tertutup. Yang tahu rahasia ladang itu hanyalah dia seorang. Ladang Pak Mahmud terlihat biasa saja di mata desa. Sebidang tanah yang tidak terlalu luas dengan tanah coklat yang tampak subur, meski tak pernah ditanami padi atau jagung. Tidak ada yang tahu bahwa tanah itu menyimpan sesuatu yang luar biasa. Di bawah mentari pagi, Pak Mahmud mulai bekerja. Ia menggali lubang-lubang kecil dengan cangkul tua yang usianya mungkin sama dengan dirinya. Telur-telur itu ia masukkan ke lubang-lubang tersebut, lalu menutupinya kembali dengan tanah. Gerakannya terampil, seperti seseorang yang sudah melakukannya bertahun-tahun. Namun bagi para pemuda desa yang melewatinya saat itu, pemandangan ini menjadi hiburan. Mereka bersembunyi di balik semak-semak, tertawa-tawa kecil sambil mengomentari apa yang mereka lihat. Lihat tuh, dia benar-benar tanam telur. Pak Mahmud pasti mikir ayamnya bakal tumbuh langsung dari tanah. Salah seorang pemuda mengejek, diikuti derai tawa teman-temannya. Pak Mahmud mengangkat kepala, menatap ke arah suara itu. Matanya tajam penuh arti. Dengan tenang, ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Bagi Pak Mahmud, ejekan dan tawa itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia tahu bahwa orang-orang tidak akan pernah memahami apa yang sebenarnya ia lakukan. Namun, di balik kebiasaannya yang dianggap aneh, ada rahasia besar yang ia jaga dengan sepenuh hati. Ladang itu bukanlah ladang Hun Langit. Di tempat ini sebuah cahaya terang membelah malam yang gelap, diiringi suara ledakan kecil yang membuat tanah bergetar. Saat itu Pak Mahmud yang masih muda adalah satu-satunya saksi kejadian tersebut. Ia tidak pernah melupakan malam itu. Ketika ia mendekati tempat benda itu jatuh, yang ia temukan bukan puing-puing atau logam seperti yang ia bayangkan, melainkan sebuah lubang besar yang mengeluarkan hawa hangat. Di dasar lubang itu tumbuh sebuah tanaman kecil dengan daun berwarna perak yang berkilauan seperti bintang di langit malam. Tak Mahmud tahu bahwa apapun itu, tanaman tersebut bukan berasal dari bumi. Dengan hati-hati ia merawat tanaman itu, mempelajari apa yang membuatnya tumbuh. Ia mencoba berbagai hal hingga akhirnya menemukan bahwa tanaman itu hanya merespon satu hal, protein dari telur. Buah tanaman itu bukan buah biasa. Bentuknya kecil seperti biji kelengkeng dengan kulit hitam dan daging buah yang lembut. Bau buah itu harum menggoda, seperti campuran aroma bunga dan madu. Rasa buah itu bukan hanya menyembuhkan luka, tapi juga melindungi tanaman ini dari ketamakan manusia. Dunia di luar sana tidak akan pernah memahami pentingnya menjaga keseimbangan. Namun pagi itu, tanpa ia sadari, seseorang telah memperhatikannya lebih dari biasanya. Raffi, cucu kepala desa, bersembunyi di balik pohon besar di pinggir ladang. Matanya penuh rasa ingin tahu, dan benaknya muncul pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Pak Mahmud melanjutkan pekerjaannya tanpa mengetahui bahwa rahasianya sebentar lagi tidak lagi menjadi rahasia.
Raffi tidak pernah benar-benar memperhatikan Pak Mahmud sebelumnya. Baginya, Pak Tua itu hanya bagian dari desa yang monoton, seperti pohon kelapa di depan rumah atau jalan berbatu yang selalu ada. Namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda yang membuatnya penasaran. Keanehan pria tua itu menanam telur di ladang, membangkitkan rasa ingin tahu yang tak biasa dalam dirinya. Ia menahan napas di balik pohon besar, berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Mata remajanya yang tajam memperhatikan setiap gerakan Pak Mahmud. Lubang-lubang kecil yang digali dengan cangkul tua, telur-telur yang dimasukkan ke dalamnya, hingga cara Pak Mahmud menutup lubang itu dengan hati-hati. Apa yang sebenarnya dilakukan pria tua ini? Setelah beberapa saat, Pak Mahmud mengakhiri pekerjaannya. Ia berdiri sejenak, membersihkan peluh dari dahinya, lalu melangkah pergi menuju gubuk kecil di tepi ladang. Raffi melihat ini sebagai kesempatan. Dengan cepat ia keluar dari persembunyiannya dan menuju salah satu lubang yang baru saja ditutup. Ia menggali dengan tangannya, berharap menemukan sesuatu yang menarik. Namun yang ia temukan hanyalah cangkang telur yang pecah, sebagian sudah menyatu dengan tanah. Raffi meringis sedikit kecewa. Namun saat ia mengangkat pandangannya, sesuatu menarik perhatiannya. Di ujung ladang, di balik semak-semak lebat, ia melihat kilauan aneh, seperti cahaya yang terpantul dari logam. Penasaran, ia berjalan mendekat. Semakin dekat ia melangkah, kilauan itu semakin jelas. Di balik semak-semak yang sunyi, terdapat tanaman yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Daun-daunnya berwarna perak berkilauan. Di tangkainya tergantung buah-buahan kecil dengan tekstur yang lembut di ujung jari. Bau buah itu harum menggoda, seperti campuran aroma bunga dan madu. Rasa ingin tahu yang membara membuatnya tidak berpikir dua kali. Ia menggigit buah itu. Begitu buah itu menyentuh lidahnya, sensasi luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Raffi terdiam, matanya melebar. Rasanya tidak seperti apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Manis segar, tapi ada sesuatu yang lain, seperti gelombang energi yang mengalir dalam darahnya. Ia menatap tangannya yang tadi digunakan untuk menggali tanah. Ada goresan panjang di sana, akibat gesekan dengan batu tajam. Namun saat ia memperhatikan, goresan itu perlahan menghilang, seperti diserap oleh kulitnya. Raffi tertegun. Tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih. Namun di tengah kekagumannya, ia mendengar suara berat yang membuat jantungnya melompat. "Apa yang kau lakukan di sini?" Raffi berbalik dan melihat Pak Mahmud berdiri beberapa langkah darinya. Mata pria tua itu penuh amarah, tapi di baliknya ada sesuatu yang lebih, ketakutan. Raffi merasa seperti tertangkap basah melakukan kesalahan. Namun keberanian khas anak muda muncul dalam dirinya. "Pak Mahmud, apa ini?" Tanyanya menunjukkan buah di tangannya. "Saya tidak pernah melihat tanaman seperti ini sebelumnya." Pak Mahmud melangkah mendekat. Wajahnya semakin serius. "Buang itu sekarang juga. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." "Tapi Pak, buah ini luar biasa. Luka saya sembuh begitu saja." Raffi membela diri, menunjukkan tangannya yang kini mulus tanpa bekas luka. Pak Mahmud menggeleng. Nada suaranya berubah menjadi penuh peringatan. "Apa yang kau lihat di sini, apa yang kau rasakan, semuanya bukan untukmu. Tanaman ini bukan untuk manusia biasa." Namun Raffi tidak puas dengan jawaban itu. "Kalau begitu kenapa Pak Mahmud menyimpannya? Kenapa menanam telur setiap hari kalau ini tidak penting?" Pak Mahmud menghela napas panjang. Ia menatap Raffi dengan mata yang penuh kesedihan. "Kau terlalu muda untuk mengerti. Pergilah sekarang dan jangan pernah kembali ke ladang ini." Raffi ingin membantah, tapi ada sesuatu dalam nada suara Pak Mahmud yang membuatnya berpikir dua kali. Dengan enggan ia menyerahkan buah itu dan pergi meninggalkan ladang. Namun rasa ingin tahunya tidak hilang. Sebaliknya, apa yang ia amati pagi itu hanya membuatnya semakin penasaran. Pak Mahmud berdiri diam di tengah ladangnya, memegang buah yang sudah tergigit. Pikirannya dipenuhi kecemasan. Ia tahu ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Rahasia yang ia jaga puluhan tahun kini berambang kehancuran.
Namun di kejauhan, bayangan Raffi yang berjalan menjauh mengingatkan Pak Mahmud pada dirinya sendiri di masa muda. Ra tidak bisa melupakan apa yang ia lihat dan rasakan di ladang Pak Mahmud. Sepanjang hari, pikirannya dipenuhi oleh kilauan daun perak dan sensasi luar biasa dari buah misterius itu. Ia mencoba menceritakannya kepada sahabatnya Hamid, tapi sahabatnya hanya menertawakan cerita tersebut. "Buah ajaib yang bisa menyembuhkan luka, kau pasti terlalu lama di bawah matahari," ejek Hamid sambil menepuk bahu Raffi. Namun ejekan itu tidak membuat Raffi surut. Sebaliknya ia semakin yakin bahwa apa yang ia alami bukan hayalan. Ia memutuskan untuk kembali ke ladang Pak Mahmud, kali ini dengan lebih hati-hati. Malam itu, saat bulan bersinar redup di langit, Raffi menyelinap keluar dari rumah. Ia membawa lampu minyak kecil dan kantong kain untuk berjaga-jaga. Langkahnya pelan namun pasti menuju ladang di ujung desa. Suara jangkrik dan desir angin menjadi satu-satunya teman dalam perjalanan malam itu. Ketika sampai di ladang, ia terkejut mendapati bahwa Pak Mahmud masih ada di sana. Pria tua itu duduk di dekat gubuk kecilnya, menatap ladang yang gelap dengan tatapan kosong. Di depannya, sebuah lampu kecil menerangi wajahnya yang lelah. Raffi bersembunyi di balik semak-semak, mencoba memahami apa yang sedang dilakukan oleh pria tua itu. Ia tidak pernah melihat Pak Mahmud seperti ini sebelumnya. Biasanya ia penuh semangat saat bekerja di ladangnya. Malam ini, ia tampak rapuh, seolah memikul beban berat yang tak terlihat. Tiba-tiba, suara gemerisik kecil terdengar dari ladang. Raffi memfokuskan pandangannya dan melihat sesuatu yang aneh. Di tengah ladang, tanaman dengan daun perak mulai bersinar, seperti merespon keheningan malam. Cahaya itu terang, namun lembut. Pak Mahmud menoleh tajam. "Siapa di sana?" Suara Pak Mahmud terdengar lantang. Meski bergetar, Raffi tahu tidak bisa bersembunyi lagi. Dengan berani, ia keluar dari balik semak-semak, memegang lampu minyaknya yang kecil. "Pak Mahmud, aku lagi," jawab Raffi. Pak Mahmud tampak penuh kekecewaan. "Hanya kau, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa tanaman itu?" Pak Mahmud menghela napas panjang, seolah menimbang apakah harus jawab atau tidak. Akhirnya ia berkata dengan rendah hati, "Ini bukan untuk manusia biasa." Keduanya berjalan mendekat dengan hati-hati. Ia memimpin Raffi ke tengah ladang, tempat tanaman itu bersinar. 40 tahun lalu, kata Pak Mahmud perlahan, "Aku menyaksikan sesuatu jatuh dari langit. Bukan meteor, bukan pesawat, tapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dari tempat benda itu jatuh, tumbuh tanaman ini. Aku tidak tahu dari mana asalnya, atau kenapa ia ada di sini. Tapi aku tahu satu hal, tanaman ini bukan biasa." Raffi mencoba mencerna kata-kata Pak Mahmud. Ia menatap tanaman itu dengan hati-hati. Cahaya mantul ke wajahnya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Kenapa Pak Mahmud menjaga ini sendirian? Kenapa tidak memberitahu orang-orang?" Akhirnya Pak Mahmud tersenyum tipis. "Karena aku takut. Rahasia ini jatuh ke tangan orang yang salah. Dunia tidak akan sama lagi." Namun percakapan mereka tidak langsung berakhir. Terdengar suara-suara ramai. Pak Mahmud dan Raffi menoleh bersamaan. Cahaya dari obor-obor bergendong mendekati ladang. "Siapa itu?" tanya Pak Mahmud. "Itu orang-orang desa. Mereka pasti sudah tahu." Raffi tidak tahu bagaimana berita itu bisa tersebar begitu cepat. Di hadapannya, sekelompok warga desa telah berdatangan ke ladang. Wajah-wajah mereka penuh rasa ingin tahu, tapi juga ketidakpercayaan. Seorang dari mereka, kepala desa, melangkah maju. "Pak Mahmud," katanya dengan suara berat, "kami dengar ada sesuatu yang luar biasa di ladangmu. Kami ingin melihatnya." Pak Mahmud berdiri tegap, meski tubuhnya tampak rapuh. "Ini bukan untuk kalian. Pulanglah." Namun kepala desa tidak mundur. Ia menatap tanaman yang bersinar di tengah ladang, dan matanya melebar. "Jadi ini yang kau sembunyikan selama ini?" Raffi berdiri di belakang Pak Mahmud. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak bisa lagi disembunyikan. Desa di ladang Pak Mahmud penuh ketegangan.
Obor-obor mereka memancarkan bayangan panjang di tanah, menciptakan siluet menyeramkan di sekitar tanaman yang bercahaya. Pak Mahmud berdiri tegap, berusaha menjaga ketenangannya. Namun dari cara tangannya bergetar, Raffi tahu pria itu sedang menyembunyikan ketakutan yang besar. Kepala desa Pak Sulaiman melangkah maju ke tanaman berdaun perak. "Pak Mahmud," katanya dengan suara tegas, "ini bukan tanaman biasa. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan dari kami selama ini?" "Pak, ini bukan untuk kalian, Sulaiman. Perilaku seperti ini sudah terlalu lama." Namun kata-kata itu hanya memicu semangat penasaran. Dari kerumunan, warga lain mendekati tanaman. "Ini tanaman apa?" pikirkan mereka. "Kita tidak bisa disentuh, kan?" "Ini sudah cukup," kata Pak Mahmud, berusaha mengendalikan emosinya. "Tanaman ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Ini tidak bisa disentuh." Namun desa tidak mendengar. Suasana semak memanas. Warga yang lain mendekati tanaman dengan rasa ingin tahu yang mengalahkan apapun. Ia bisa merasakan bahwa situasi ini akan segera lepas kendali. Tiba-tiba salah seorang warga, seorang pemuda bernama Hasan, memberanikan diri untuk menyentuh tanaman itu. Pak Mahmud berteriak memperingatkannya, tapi Hasan tidak peduli. Jari-jarinya baru saja menyentuh salah satu daun perak ketika kilatan cahaya tajam melesat dari tanaman itu. Hasan terhuyung mundur, terjatuh di tanah. Wajahnya pucat dan ia gemetaran, seperti baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa. "Hasan," teriak salah seorang warga, bergegas mendekatinya. "Kau tidak apa-apa?" Hasan tidak menjawab. Matanya terpaku ke langit. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Perlahan ia mengangkat tangannya, menunjukkan telapak yang tadi menyentuh tanaman. Semua orang terkejut melihat bekas luka berbentuk lingkaran yang bersinar samar di kulitnya. "Apa ini?" gumam Hasan dengan suara gemetar. Pak Mahmud menggeleng pelan, matanya penuh kesedihan. "Itulah yang aku coba hindari. Tanaman ini bukan anugerah, ia adalah ujian." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Bahkan Pak Sulaiman tampak ragu-ragu untuk melangkah lebih jauh. Namun di tengah keheningan, salah seorang warga, seorang pria bernama Zainal, melangkah maju. "Pak Mahmud," katanya dengan nada penuh ambisi, "tanaman ini memiliki kekuatan. Kita bisa gunakannya untuk menyembuhkan penyakit di desa kita. Kita bisa jadi pusat perhatian dunia." Pak Mahmud menatapnya. "Manfaatnya ada, tapi bahayanya lebih besar." Pak Mahmud tanya, "Alam ini bukan kendali manusia?" Pak Mahmud menjelaskan. Di tepi ladang berdiri sosok yang tertutup bayangan malam. Ia mengenakan mantel panjang dan topi, membuat wajahnya sulit terlihat. "Siapa kau?" tanya Pak Sulaiman dengan nada curiga. Pria itu melangkah lebih dekat, membiarkan cahaya obor menerangi sebagian wajahnya. "Aku seseorang yang sudah lama mencari tanaman ini." Pak Mahmud tampak kaget. "Bagaimana kau tahu tentang ini?" "Itu karena aku perhatikan kejadian yang jatuh dari langit itu. Seperti kau, Pak Mahmud, dan aku tahu ini." Dari kata pria itu udara tegang. Siapa yang akan menggunakannya? Pak Mahmud melangkah maju, berdiri di depan pria itu dengan ekspresi tegas. "Itulah sebabnya aku menjaganya, agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah." Pria itu mengangguk pelan. "Aku mengerti, Pak Mahmud, tapi kau tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Cepat atau lambat, dunia akan tahu." Pak Mahmud terdiam. Ia tahu pria itu benar. Rahasia yang ia jaga selama puluhan tahun kini sudah terkuak dan tidak ada jalan untuk kembali. Namun di tengah semua itu, Raffi merasakan sesuatu yang aneh. Ia menatap tanaman itu lagi, kali ini dengan perasaan campur aduk. Di balik keindahannya ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Ladang Pak Mahmud kini tak lagi sepi. Rahasia tanaman misterius itu telah menjadi buah bibir di seluruh desa, bahkan menarik perhatian orang-orang dari luar. Obor-obor digantikan oleh lampu-lampu terang, dan tanah yang dulu tenang kini dipenuhi langkah-langkah yang tak sabar. Warga desa datang setiap hari. Sebagian ingin tahu, sebagian berharap mendapatkan manfaat dari tanaman tersebut. Raffi yang sebelumnya merasa terlibat,
kini hanya bisa menyaksikan semuanya dengan perasaan bersalah. Ia tahu apa yang terjadi ini tidaklah benar, tapi tidak tahu bagaimana menghentikannya. Pak Mahmud berdiri di tepi ladang. Wajahnya terlihat semakin tua setiap hari. Ia tidak lagi memiliki kendali atas tanahnya sendiri. Kepala desa Pak Sulaiman mengambil alih kendali dengan alasan bahwa tanaman ini milik bersama, bukan hanya milik satu orang. Pak Mahmud, ujar Pak Sulaiman suatu pagi. Kau harus mengerti, tanaman ini adalah berkah untuk kita semua. Tidak adil jika hanya kau yang menjaganya. Pak Mahmud hanya menggeleng lemah. Ini bukan berkah, Sulaiman, ini peringatan. Namun kata-kata itu tidak menghentikan apa yang sedang terjadi. Penduduk desa mulai mencoba menanam benih dari tanaman itu meski tanpa sepengetahuan Pak Mahmud. Mereka mengeruk tanah, mengambil buah-buah yang baru tumbuh, dan menyimpannya di rumah. Raffi menyaksikan semuanya dengan perasaan hampa. Ia tahu tanaman itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Hasan masih merasakan dampak aneh dari kontaknya dengan tanaman itu. Hasan sering terlihat melamun, berbicara sendiri, dan semakin menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Suatu malam itu Raffi memutuskan untuk pergi menemui Hasan. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya setelah menyentuh tanaman itu. Ketika ia tiba di rumah Hasan, ia menemukan pemuda itu duduk di teras, memandangi langit malam dengan tatapan kosong. "Hasan," panggil Raffi pelan. Hasan menoleh, tapi tidak ada kilauan kehidupan di matanya. "Raffi," katanya dengan suara serak, "apa yang kau lakukan di sini?" "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu," jawab Raffi jujur. "Sejak malam itu kau berubah." Hasan terdiam sejenak, lalu mengangkat tangannya, menunjukkan bekas luka bercahaya di telapak tangannya. "Ini bukan luka biasa, Raffi. Aku bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." "Apa maksudmu?" tanya Raffi. Hasan menundukkan tangannya dan menatap tanah. "Aku seperti ada sesuatu di dalam diriku yang bukan milikku. Kadang aku mendengar suara-suara, kadang aku melihat hal-hal yang tidak seharusnya ada." Raffi yakin kata-kata Hasan bukan hayalan. Tanaman itu membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Situasi di ladang semakin nyata, membuat suasana desa yang dulu damai berubah menjadi penuh konflik. Pak Mahmud hanya bisa menyaksikan semuanya dengan hati yang hancur. Ia tahu, inilah yang ia takutkan selama ini. Ketamakan manusia telah mencemari sesuatu yang seharusnya dibiarkan tetap suci. Namun, hal yang paling mengkhawatirkan terjadi beberapa hari kemudian. Tanaman itu yang sebelumnya hanya bersinar samar-samar di malam hari, mulai berubah. Daun-daunnya menjadi lebih terang, hampir seperti api yang membakar di tengah malam. Aroma aneh mulai menyebar dari ladang, menarik perhatian lebih banyak orang. Pak Sulaiman menganggap perubahan ini sebagai tanda keberkahan. "Lihatlah," katanya kepada warga, "tanaman ini semakin kuat. Ini berarti kita sudah berada di jalan yang benar." Namun Pak Mahmud tahu, itu bukan tanda keberkahan. Ia melihat tanaman itu seolah-olah sedang merespon semua ketamakan di sekitarnya, seperti makhluk yang mulai terbangun dari tidur panjangnya. Suatu malam, ketika ladang sudah sepi, Raffi mendapati Pak Mahmud duduk di tepi tanaman itu. Wajahnya penuh dengan kesedihan dan kelelahan. "Pak Mahmud," panggil Raffi pelan. Pria tua itu menoleh, matanya terlihat kosong. "Raffi, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah kehilangan kendali." Raffi duduk di sampingnya. "Mungkin kita harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat." Pak Mahmud menggeleng. "Tanaman ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Ia sudah tumbuh terlalu kuat. Jika kita mencoba menghancurkannya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Raffi terdiam, mencoba memikirkan solusi. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, mereka dikejutkan oleh suara keras dari tengah ladang. Tanaman itu bersinar lebih terang dari sebelumnya, hampir seperti matahari kecil yang muncul di tengah malam. Pak Mahmud berdiri dengan tergesa-gesa. "Ini tidak baik, Raffi. Sesuatu akan terjadi." Raffi merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ladang. Ia tahu, apapun yang akan terjadi, itu bukanlah hal baik.
Malam itu, angin Pak Mahmud menjadi pusat fenomena aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanaman misterius itu, yang biasanya bersinar samar, kini memancarkan cahaya terang seperti obor raksasa. Angin bertiup kencang membawa aroma aneh yang menusuk hidung. Pak Mahmud berdiri di tepi ladang bersama Raffi. Keduanya terdiam menyaksikan pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Daun-daun tanaman itu bergoyang seolah-olah bernapas. Dan di tengahnya muncul sebuah bola cahaya kecil yang semakin membesar. "Pak Mahmud," bisik Raffi. Suaranya gemetar. "Apa yang sedang terjadi?" Pak Mahmud menggeleng lemah. "Aku tidak tahu, Raffi, tapi ini bukan hal baik." Suara gemuruh mulai terdengar dari dalam tanah, membuat ladang itu bergetar. Warga desa yang tadinya sudah pulang mulai berdatangan lagi, penasaran dengan cahaya terang yang terlihat dari kejauhan. Pak Sulaiman tiba bersama sekelompok orang membawa lentera dan alat-alat tajam seperti cangkul dan parang. "Pak Mahmud," serunya mendekati pria tua itu. "Apa yang kau lakukan? Apa tanaman ini sedang melepaskan kekuatannya?" Pak Mahmud menatap kepala desa itu dengan mata penuh peringatan. "Sulaiman, aku sudah katakan, ini bukan berkah, ini peringatan, kita harus menjauh." Namun Pak Sulaiman tidak mendengarkan. Ia melangkah mendekati tanaman. "Berikan ini kepada desa kita." Akar-akarnya mencuat keluar dari tanah seperti tentakel yang hidup. Semua orang mundur ketakutan, termasuk Pak Sulaiman. "Ini bukan tanaman, ini seperti sesuatu yang hidup." Bola cahaya di tengah tanaman itu memancarkan kilatan yang sangat terang. Suasana mencekam. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Di tengah tanaman itu, kini berdiri sebuah struktur aneh berbentuk prisma dengan permukaan yang berkilauan seperti kaca. Struktur itu memancarkan cahaya lembut, membuat suasana malam terasa seperti siang. Pak Mahmud tampak sangat terkejut. Ia berbisik pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Jadi, ini yang jatuh dari langit waktu itu. Pak Sulaiman yang masih terpesona oleh struktur itu melangkah maju. "Ini pasti benda asing. Mungkin ini teknologi dari luar angkasa." Raffi merasakan sesuatu yang aneh dari struktur itu. Ia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Pak Mahmud mencoba menghentikan warga yang semakin mendekati struktur itu. "Jangan sentuh apapun. Kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi." Namun, seperti yang sudah diduga, peringatan Pak Mahmud diabaikan. "Jika kalian tetap di sini, kita semua akan berada dalam bahaya." Namun warga desa terlalu terpaku pada prisma itu untuk mendengarkan. Mereka saling berbisik, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba prisma itu mengeluarkan kilatan cahaya lain, tapi kali ini tidak sekedar terang. Cahaya itu membawa gelombang energi yang menyapu ladang, membuat semua orang terdorong mundur. Raffi jatuh ke tanah. Kepalanya berputar-putar. Ia mendengar suara aneh seperti bisikan yang berasal dari pikirannya. Suara itu tidak jelas, tapi membuatnya merasakan ketakutan yang mendalam. Ketika penglihatannya kembali, prisma itu mulai mengeluarkan simbol-simbol aneh di permukaannya. Simbol-simbol itu bercahaya dan bergerak seperti sistem komunikasi yang rumit. Keputusasaan ini bukan sesuatu yang kita pahami. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Namun sebelum ia bisa bergerak, prisma itu mengeluarkan suara keras yang menggema ke seluruh desa, seperti teriakan makhluk yang sedang kesal. Raffi merasakan tanah di bawahnya mulai bergetar lagi. Ia tahu, apapun yang akan terjadi selanjutnya itu akan mengubah segalanya. Prisma di tengah ladang memancarkan cahaya yang menembus gelapnya malam dan menerangi wajah-wajah warga yang ketakutan. Suara gemuruh terus terdengar semakin kuat. Ladang bergetar hebat. Pak Mahmud berdiri di depan prisma, tubuhnya gemetar. Ia menatap prisma itu dengan mata penuh rasa bersalah. "Aku sudah memperingatkan kalian," katanya. "Ini melampaui pemahaman manusia." Raffi yang masih berjongkok di tanah menatap prisma itu dengan jantung berdebar. Ia melihat simbol-simbol aneh yang muncul di permukaan prisma. Simbol-simbol itu bergerak cepat, seperti makhluk hidup yang sedang berkomunikasi. Namun tidak ada yang bisa memahami pesan itu. "Pak Mahmud, apa yang harus kita lakukan?"
Tanya Raffi dengan suara penuh rasa putus asa. Pak Mahmud menatapnya, mencoba mengingat kembali malam ketika benda itu pertama kali jatuh dari langit. Ketika aku menemukannya puluhan tahun lalu, aku tahu benda ini bukan berasal dari dunia kita. Tapi aku tidak tahu tujuannya. Hanya ada satu hal yang pasti, ia tidak boleh diganggu. Sementara itu, Pak Sulaiman yang meskipun wajahnya mulai menunjukkan rasa takut, tetap mencoba mengambil alih kendali. Kita tidak bisa lari dari ini, teriaknya kepada warga. Ini mungkin berkah dari luar angkasa. Kita hanya perlu memahaminya dan mengendalikannya. Namun sebelum ada yang bisa menanggapi, prisma itu mengeluarkan suara lain, lebih tinggi, seperti jeritan logam yang retak. Dari permukaan prisma, kilatan cahaya lain menyebar ke seluruh ladang, menghancurkan tanaman-tanaman di sekitarnya menjadi debu. Desa mulai panik. Beberapa dari mereka berlarian, sementara yang lain hanya bisa berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. "Pak Sulaiman!" seru seorang pemuda. "Kita harus pergi dari sini." Namun Pak Sulaiman tetap berdiri di tempatnya, matanya terpaku pada prisma yang kini tampak semakin aktif. "Tidak, ini adalah kesempatan kita. Kita tidak boleh menyerah." Pak Mahmud mendekati Raffi, menarik lengan pemuda itu. "Kita harus keluar dari sini sekarang," katanya. "Prisma ini sudah mulai kehilangan stabilitasnya. Jika ia benar-benar meledak, seluruh desa ini bisa hancur." Raffi mengangguk, tapi sebelum mereka bisa melangkah, prisma itu tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya lain. Kali ini cahaya itu tidak hanya menghancurkan tanaman, tetapi juga membentuk sesuatu di udara. Bayangan besar mulai terbentuk di atas ladang. Bayangan itu bergerak perlahan, seperti makhluk yang sedang bangkit dari tidur panjang. Semua orang menatapnya dengan penuh ketakutan. "Apa itu?" bisik salah satu warga. Suaranya hampir tidak terdengar. Pak Mahmud menatap bayangan itu dengan mata melebar. "Ini bukan sesuatu yang aku tahu." Bayangan itu mulai mengeluarkan suara seperti bisikan yang terdengar di kepala semua orang. Suara itu tidak menggunakan bahasa apapun yang mereka kenal, tapi entah bagaimana mereka semua mengerti maksudnya. "Kalian telah mengganggu apa yang bukan milik kalian." Semua mulai gemetar, beberapa dari kerumunan bahkan jatuh berlutut. Pak Mahmud berbicara atas nama mereka. "Kami tidak tahu," katanya pelan. "Kami hanya ingin memahami." Bayangan itu tidak menjawab, tetapi cahaya dari prisma semakin kuat. Angin bertiup kencang mengangkat debu dan daun kering ke udara. Suara gemuruh kembali terdengar. Kali ini seperti langkah-langkah raksasa yang bergerak menuju desa. Pak Sulaiman yang masih mencoba menunjukkan keberanian melangkah maju. "Apapun kau, tunjukkan dirimu," teriaknya. "Kami tidak takut." Namun sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, prisma itu mengeluarkan semburan cahaya yang langsung mengenai Pak Sulaiman. Ia terdorong ke belakang, jatuh ke tanah dengan tubuh bergetar hebat. Semua orang terdiam, menyaksikan kepala desa itu terbaring tidak bergerak. Pak Mahmud menatap prisma itu dengan rasa takut yang semakin dalam. "Ini sudah cukup," katanya. "Kita harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat." Raffi yang merasa terpanggil untuk bertanya, "Bagaimana cara menghentikannya, Pak?" "Aku tidak tahu pasti. Ini dimulai dari rahasia yang aku simpan dan harus diakhiri di tangan prisma yang asing yang tidak bisa dijelaskan." Raffi menyadari bahwa waktu mereka semakin sedikit. Prisma itu seperti bom yang siap meledak dan juga mereka tidak menemukan cara untuk menghentikannya. Tidak hanya ladang ini, tetapi seluruh desa bisa hancur. Cahaya dari prisma semakin terang, seakan-akan malam itu ditelan oleh siang buatan yang menyilaukan. Warga desa yang tersisa mulai berlarian menuju tempat aman, meninggalkan ladang yang kini terasa seperti medan perang. Pak Mahmud berdiri di depan prisma, tubuhnya bergetar, namun tekadnya teguh. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindari apa yang terjadi malam itu. Itu bagian dari rahasia yang ia sembunyikan puluhan tahun. "Raffi, ada cara," kata Pak Mahmud. "Ini harus dihentikan dengan inti prisma yang jatuh dari langit itu. Tapi untuk mencapainya kita harus mendekati prisma, dan itu sangat berbahaya." Dari jauh, seorang warga yang penasaran memutuskan untuk kali ini mendekat. Ia membawa lentera dan senjata, berbisik kepada yang lain sambil menyaksikan yang terjadi. "Apa yang kalian rencanakan?"
Tanyanya kepada Raffi dan Pak Mahmud dengan nada penuh kecurigaan. Apa kalian tahu bagaimana cara mengatasi ini? Pak Mahmud menatapnya dengan serius. Kami akan mencoba menghentikannya, tapi ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Ini sangat berbahaya. Darwis mengerutkan kening, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya berdiri di sana mengawasi Prisma yang memancarkan suara dengungan rendah. Pak Mahmud maju mendekati Prisma. Tangannya mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya. Itu adalah pecahan kecil dari Prisma yang ia ambil bertahun-tahun lalu ketika benda itu pertama kali ditemukan. Pecahan itu memancarkan cahaya redup, hampir seperti miniatur Prisma besar di depannya. Aku selalu berpikir pecahan ini akan berguna suatu hari nanti, kata Pak Mahmud. Mungkin ini bisa melindungi kita dari energinya. Ia menyerahkan pecahan itu kepada Raffi. Bawa ini, kau lebih muda dan lebih kuat dariku. Kau harus mendekati Prisma dan mencari inti itu. Raffi tertegun. Tapi Pak Mahmud, bagaimana dengan Anda? Pak Mahmud tersenyum tipis. Aku sudah menjalani hidupku. Jika ada yang harus mengorbankan diri, itu aku. Tapi sekarang ini bukan tentang kita. Ini tentang desa, tentang semua orang yang bergantung pada kita. Dengan keberanian malam ini, Raffi merasa beban berat di bahunya. Tapi ia mengangguk. Ia menggenggam pecahan Prisma itu erat-erat dan mulai melangkah maju. Setiap langkah terasa seperti melawan badai yang tidak terlihat. Tekanan dari Prisma terus meningkat, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Tapi, pecahan di tangannya mulai memancarkan cahaya yang lebih terang, seperti melindunginya dari energi yang memancar. Ketika ia akhirnya sampai di dekatnya, ia melihat sesuatu yang aneh. Di tengah Prisma, ada sebuah bola kecil yang berputar perlahan, memancarkan cahaya biru yang berbeda dari yang lain. Itu pasti intinya. Raffi teriak, Pak Mahmud, dari jauh hancurkan inti itu. Pak Mahmud dari jauh. Raffi mengangguk dan mengulurkan tangan ke arah bola itu. Namun, begitu permukaannya disentuh, energi yang kuat menghantamnya. Aku tidak bisa, serunya. Energinya terlalu kuat. Pak Mahmud menatapnya dengan penuh keyakinan. Ia merespon pecahan Prisma itu. Kalau tidak bisa sendirian, kita lakukan bersama. Darwis dari jauh berlari mendekat. Aku akan membantumu, katanya singkat. Keduanya berdiri di depan Prisma, saling bertukar pandang dengan tekad yang sama. Mereka mengulurkan pecahan Prisma yang mereka bawa, menyentuh inti Prisma secara bersamaan. Seketika, Prisma itu berhenti bergetar. Cahaya yang tadinya menyilaukan mulai meredup, dan suara gemuruh perlahan menghilang. Namun, energi yang dilepaskan dari inti Prisma itu kuat, dan keduanya terdorong ke belakang dengan kekuatan luar biasa. Tubuh mereka jatuh ke tanah dengan keras. Pak Mahmud bangun dengan napas tersengal. Raffi, kau tidak apa-apa? Raffi mengangguk lemah. Prisma itu sudah mati. Prisma besar itu masih berdiri, namun tidak lagi memancarkan cahaya. Permukaannya kini tampak seperti batu biasa, tanpa kilauan atau simbol-simbol aneh. Pak Mahmud, Raffi, dan Darwis duduk di tepi ladang. Tubuh mereka lelah setelah malam yang panjang. Warga desa yang sebelumnya melarikan diri mulai kembali, penasaran dengan apa yang tersisa dari peristiwa itu. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di kejauhan, suara kendaraan berat terdengar mendekat. Beberapa truk militer dan mobil-mobil hitam muncul di jalan menuju desa, berhenti tidak jauh dari ladang. Sekelompok pria berseragam keluar dengan cepat. Pak Mahmud berbisik, "Apa ini?" Pak Mahmud menggelengkan kepala, wajahnya penuh kekhawatiran. Seorang pria berbadan tegap dengan jas hitam berjalan mendekati mereka, diikuti oleh beberapa tentara yang memegang senjata. Ia menatap Prisma dengan mata penuh rasa ingin tahu, lalu beralih ke Pak Mahmud. "Selamat pagi," katanya dengan suara dingin. "Nama saya Pak Ridwan. Saya dari Lembaga Penelitian Khusus Pemerintah. Kami datang untuk membawa benda ini ke tempat yang lebih aman." Pak Mahmud berdiri, mencoba menjaga ketenangannya. "Ini bukan sekedar benda," katanya. "Prisma ini memiliki kekuatan yang tidak bisa kalian bayangkan. Jika kalian membawanya pergi dan mencoba mempelajarinya, kalian akan menghadapi resiko besar." Pak Ridwan tersenyum tipis. "Kami memahami resikonya, Pak. Tapi benda seperti ini tidak seharusnya berada di tempat seperti ini, di tangan orang-orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menjaganya." Darwis yang masih duduk di tanah melontarkan tawa pahit.
Kapankah pemerintah pernah peduli dengan apa yang aman? Kalian hanya ingin memanfaatkannya, bukan? Wajah Pak Ridwan berubah serius. Kami tidak punya waktu untuk berdebat. Prisma ini sekarang berada di bawah wewenang kami. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya, dan beberapa tentara mulai mendekati Prisma dengan hati-hati. Raffi berdiri, mencoba menghentikan mereka. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan, serunya. Prisma ini hampir menghancurkan desa kami tadi malam. Jika kalian menyentuhnya tanpa tahu caranya, kalian bisa memicu bencana yang lebih besar. Namun para tentara tidak peduli. Mereka mulai memasang alat-alat besar untuk mengangkat Prisma itu ke atas truk. Pak Mahmud mencoba berbicara lagi, tetapi suara mesin yang menderu-deru membuat suaranya tenggelam. Saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Permukaan Prisma yang sebelumnya mati, tiba-tiba memancarkan cahaya redup. Cahaya itu perlahan meningkat, dan simbol-simbol yang sempat menghilang mulai muncul kembali. Pak Ridwan dan anak buahnya terdiam, menatap Prisma dengan mata melebar. Apa yang terjadi? Tanya salah satu tentara dengan suara penuh ketakutan. Pak Mahmud melangkah maju, mencoba memperingatkan mereka. Aku sudah bilang, Prisma ini tidak boleh diganggu. Kalian harus menghentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Namun sebelum ada yang bisa bergerak, Prisma itu mengeluarkan suara rendah, seperti gemuruh yang datang dari bumi. Suara itu semakin keras, membuat semua orang menutup telinga mereka. Raffi meraih lengan Pak Mahmud. Kita harus pergi dari sini sekarang, katanya. Pak Mahmud mengangguk, tetapi matanya tetap tertuju pada Prisma. Ia tahu bahwa ini akibat dari keserakahan manusia, dan kini semuanya telah lepas kendali. Prisma itu tiba-tiba memancarkan semburan cahaya yang begitu kuat, hingga semua orang terlempar ke belakang. Tanah di sekitar ladang bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang besar sedang bangkit. Prisma itu tidak lagi berdiri sendirian. Di sekitarnya muncul struktur-struktur lain, seperti pilar-pilar bercahaya yang memanjang ke langit. Pak Ridwan yang tergeletak di tanah berusaha berdiri dengan tubuh gemetar. Apa ini? Pak Mahmud menatap struktur-struktur itu dengan mata penuh ketakutan. Inilah peringatan terakhir, katanya. Jika kita tidak menghentikan ini sekarang, akan ada konsekuensi yang lebih besar. Semua menyaksikan dengan takjub peristiwa yang kini terjadi di depan mata mereka. Namun mereka tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Langit di atas desa berubah menjadi gelap, meskipun matahari baru saja terbit. Pilar-pilar bercahaya yang muncul dari Prisma menjulang tinggi, mengeluarkan suara berdengung yang memekakkan telinga. Setiap sinarnya membawa kehancuran, menghancurkan apapun yang berada dalam jangkauannya. Pak Mahmud, Raffi, Darwis, dan beberapa warga berlari menuju tepi desa, berusaha menjauh dari ladang yang kini menjadi pusat kehancuran. Namun langkah mereka terhenti ketika sebuah sinar melintas di depan mereka, menciptakan celah besar di tanah. Pak Mahmud menghela napas berat. Ia tahu tidak ada tempat yang cukup jauh untuk melarikan diri. Prisma itu tidak bisa dihentikan dengan cara biasa. Ia menoleh kepada Raffi dan Darwis, wajahnya penuh penyesalan juga tekad. Kalian harus pergi, katanya dengan suara gemetar. Raffi menatapnya dengan bingung. Apa maksud Bapak? Kita tidak bisa meninggalkan Anda di sini. Pak Mahmud tersenyum tipis. Aku yang membawa Prisma ini ke desa kita. Aku yang menyembunyikan rahasianya selama bertahun-tahun. Ini tanggung jawabku. Jika ada yang harus mengakhirinya, itulah aku. Darwis menggenggam lengan Pak Mahmud. Tidak, Pak Mahmud. Kita sudah terlalu jauh untuk menyerah. Kita akan mencari cara bersama-sama. Namun sebelum mereka bisa berdiskusi lebih jauh, Prisma memancarkan ledakan cahaya lain yang lebih besar. Angin kencang menerpa mereka, memaksa mereka jatuh ke tanah. Pak Mahmud merangkak bangkit dengan susah payah. Ia menatap Prisma yang bergetar hebat, lalu menoleh kepada Raffi. Ingat pecahan Prisma yang kau pegang tadi. Raffi meraba satu bajunya dan mengeluarkan pecahan kecil itu. Cahaya redup dari pecahan itu tampak stabil, berbeda dari cahaya liar Prisma utama. Itu adalah kunci, kata Pak Mahmud dengan nada penuh keyakinan. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi pecahan itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan Prisma ini. Kau harus membawanya ke inti Prisma. Raffi menggelengkan kepala, tapi aku tidak bisa mendekatinya. Energinya terlalu kuat. Pak Mahmud meraih tangan Raffi. Kau tidak sendiri, aku akan membantumu. Kita akan lakukannya bersama, Darwis.
Ketiganya saling bertukar pandang lalu mulai melangkah menuju Prisma yang bergetar hebat. Langkah mereka berat, setiap meter terasa seperti melawan badai. Namun mereka terus maju, saling mendukung di tengah tekanan yang semakin kuat. Ketika mereka akhirnya sampai di dekat Prisma, mereka melihat inti Prisma bercahaya yang berputar semakin kencang. "Masukkan pecahan itu ke inti itu!" Pak Mahmud berteriak sambil menahan energi. Darwis membantunya maju. "Teruskan, Raffi!" seru Pak Mahmud. "Kita hampir sampai." Dengan kekuatan terakhirnya, Raffi melompat dan memasukkan pecahan Prisma ke dalam inti. Seketika bola cahaya itu berhenti berputar. Prisma mengeluarkan suara seperti napas terakhir, lalu memancarkan cahaya putih yang begitu terang hingga menelan segalanya. Ketika cahaya itu akhirnya mereda, ladang kembali tenang. Prisma telah lenyap, begitu pula pilar-pilar bercahaya. Yang tersisa hanyalah sebuah cekungan besar di tengah ladang. Raffi terbangun dengan kepala pusing. Ia melihat ke sekitar dan menemukan Pak Mahmud dan Darwis geletak di dekatnya. Meskipun lelah, mereka semua selamat dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Desa yang sempat hancur kini mulai pulih. Semua menyadari bahwa mereka baru saja selamat dari malapetaka. Pak Mahmud menatap ladang yang hancur dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, bisiknya, rahasia itu telah pergi. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa pencarian dunia mungkin tidak akan berhenti. Prisma dan rahasia yang ditinggalkannya di desa itu akan pernah benar-benar padam. Raffi menggenggam tangan Pak Mahmud, membantunya berjalan pergi dari ladang. Mereka meninggalkan tempat itu dengan perasaan lega, meskipun bayangan dari apa yang mereka alami masih melekat dalam ingatan mereka. Dan ladang itu, yang dulunya penuh dengan misteri dan rahasia, kini menjadi simbol perjuangan mereka melawan keserakahan dan keegoisan. Cerita ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara amanah manusia dan godaan dunia. Ini hanyalah tipuan, dan kita bertanggung jawab untuk menjaga apa yang diamanahkan kepada kita, Allah Azza wa Jalla. Cerita ini sepenuhnya fiktif dan disusun dengan gaya narasi yang seolah-olah nyata, agar pesan moral di dalamnya dapat dirasakan dengan lebih mendalam. Semoga cerita ini dapat menjadi pengingat untuk kita semua. Ucapan terima kasih. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika Anda menikmati ceritanya, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.